Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan buat perjumpaan pada kali ini. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Nah, pada saat ini saya ingin bercerita saudara di sebuah persimpangan jalan. Ada seorang peminta-minta yang bernama William. Dia berpakaian lusuh dan penampilannya sangat kumal. Dan dalam kehidupannya ketika dia menjadi peminta-minta, dia selalu mengaku bahwa dirinya itu adalah mantan seorang penyiar radio. Bahkan dengan sengaja William menulis dan tulisannya itu diletakkan di dadanya. Dia menuliskan demikian di atas selembar kardus. Saya mempunyai talenta di suara. Saya adalah mantan penyiar radio yang jatuh ke dalam masa-masa sulit. Tolong saya, segala bentuk perhatian dari saudara akan saya syukuri dan hargai. Dan terima kasih Tuhan memberkati saudara yang mau menunjukkan kepeduliannya kepada saya. Jadi saudara, setiap kali ada mobil yang berhenti, William dengan ramah menyapa si pengemudi mobil. Lalu pada waktu itu juga biasanya William akan menyapa si pengemudi itu dengan dialog ala penyiar radio. Semua orang yang pernah bertemu dengan William terpesona mendengar suaranya. Bahkan salah seorang reporter televisi sengaja mewawancarainya. Dan pada akhirnya terbukalah cerita. Apa yang menyebabkan William, si seorang penyiar radio, pada akhirnya kok menjadi seorang gelandangan? Kok pada akhirnya menjadi seorang pengemis? Rupa-rupanya hal itu disebabkan karena William membiarkan dirinya untuk hidup di bawah kesukaannya, meminum obat-obatan terlarang dan meminum minuman yang membuatnya senantiasa mabuk, sehingga pada akhirnya hal itu membinasakan karirnya. Sudah pada akhirnya William setelah karirnya jatuh, William baru menyadari kesalahannya. Namun sudah terlambat, karena rupa-rupanya setelah dia memang bisa terlepas dari kebiasaan buruknya, rupa-rupanya banyak orang yang belum bisa menerimanya kembali untuk dia bekerja sebagai penyiar radio. Saudara, kalau kita lihat, sayang ya, kalau kita melihat kisah hidup William yang tadinya seorang penyiar radio, lalu dia menjadi gelandangan, menjadi pengemis. Hal itu disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukannya. Nah, pada hari ini saya dan saudara juga diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Jangan kita bertoleransi atau membiarkan diri, membiasakan diri melakukan apa-apa yang memang yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Allah. Pada saat ini firman Allah mengingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, jangan pernah menganggap ini cuma dosa kecil, orang lain juga melakukannya, ini hal biasa. Karena firman Allah pada hari ini mengingatkan supaya saudara dan saya senantiasa sadar dan sadar sementara kita menjalani kehidupan kita,
ada iblis yang selalu mengelilingi kita, yang seperti singa mengaum-ngaum. Iblis yang mengintimidasi kita supaya kita bingung, supaya kita kecewa, supaya kita putus harap, supaya kita terlalu mengasihi diri sendiri, supaya kita menjadi orang yang tinggi hati, supaya kita pada akhirnya menjadi orang yang selalu menganggap diri paling benar dan tidak berdosa. Itu semua adalah pekerjaan iblis. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia selalu mengintimidasi supaya kita mengikuti apa yang dia kehendaki. Firman Allah mengingatkan saya, mengingatkan saudara semua, singa yang mengaum-ngaum, kehadiran iblis yang selalu berusaha untuk menguasai kehidupan kita lagi, harus kita lawan. Dengan apa kita melawan? Dengan apa kita bisa mematahkan kuasa iblis yang berusaha menguasai hidup kita, yang ingin membuat hidup kita binasa dan hancur? Dengan apa kita melawannya? Firman Allah mengingatkan pada saat ini bagi saudara dan saya bahwa kita harus melawan, mematahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang berusaha menguasai kehidupan kita, dengan kita melawannya dengan cara kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, kasih yang kokoh kepada Allah. Saudara, selamat menjalani kehidupan selanjutnya. Selalu kita menyadari bahwa ada iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Mari kita selalu waspada supaya hidup kita jangan dikuasai olehnya. Mari kita bentengi hidup kita dengan kita tetap beriman teguh, mengasihi Tuhan dengan kuat. Dengan demikian saudara dan saya akan dimampukan untuk terus hidup sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian saudara dan saya akan dimampukan untuk menikmati kebahagiaan hidup sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami agar hidup kami adalah hidup yang selalu penuh dengan kewaspadaan, karena selalu ada kuasa jahat, kuasa iblis yang berusaha merampas kami dari tangan Tuhan, yang berusaha mempengaruhi hidup kami supaya kami mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Biarlah dalam hidup kami selalu punya iman yang teguh, kasih yang teguh kepada Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian hidup kami tidak dikuasai oleh kegelapan, oleh dosa, oleh kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.